Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul tentang penyusunan anggaran keuangan atau anggaran kas, di mana saya selaku moderator Arif Hidayat Lubis dengan NIM 0503222225, dan di sini saya juga sebagai pemateri pertama. Tapi teman-teman, saya tidak hanya sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya yang cantik. Siapa saja ya, kita langsung kenalan. Halo teman-teman, nama saya Syafira Oktaviana Wirya dengan NIM 0503223155. Saya sebagai pemateri kedua. Tapi kami di sini nggak hanya berdua teman-teman, ada satu pemateri lagi. Siapa sih orangnya? Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Redina Tasya Amanda dengan NIM 0503223121. Saya sebagai pemateri ketiga. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya. Penyusunan anggaran keuangan atau anggaran kas. A. Pengertian anggaran kas. Anggaran kas adalah rencana dalam proses perencanaan untuk menyusun rincian penerimaan dan pengeluaran kas selama periode waktu tertentu, biasanya selama 1 tahun ke depan. Anggaran ini mencangkup semua transaksi kas yang akan terjadi, seperti penerimaan dari penjualan, penerimaan dari pinjaman, pengeluaran untuk biaya operasional, pembayaran utang, investasi, dan lainnya. Anggaran kas menunjukkan rencana sumber dan penggunaan kas selama tahun anggaran yang terdiri dari rencana penerimaan kas atau aliran kas masuk dan perencanaan pengeluaran kas atau aliran kas keluar. Sifat aliran kas terdiri dari yang pertama ada aliran kas masuk. Aliran kas masuk juga terdapat ada beberapa, yaitu yang pertama ada aliran kas masuk bersifat kontinu, dapat berasal dari hasil penjualan secara tunai dan hasil pelunasan piutang. Yang B, ada aliran kas masuk bersifat tidak kontinu, dapat berasal dari pernyataan pemilik perusahaan, penjualan saham, penerimaan kredit bank, dan penjualan aktiva tetap sudah tidak terpakai lagi. Yang kedua ada aliran kas keluar. Aliran kas keluar terdiri dari yang pertama ada aliran kas keluar yang bersifat kontinu. Misalnya pembelian bahan baku dan pembayaran upah dan juga gaji. Yang B ada aliran kas keluar yang bersifat tidak kontinu. Misalnya pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dividen, pajak pendapatan, pembayaran anggaran hutang, pembayaran kembali saham perusahaan, dan pembelian aktiva. Selanjutnya masuk ke materi kedua. Tujuan penyusunan anggaran kas. Tujuan utama penyusunan anggaran kas adalah untuk merencanakan posisi likuiditas sebagai dasar untuk menentukan pinjaman di masa datang dan investasi yang akan dilakukan. Adapun tujuan penyusunan anggaran kas antara lain, yang pertama ada menentukan saldo kas akhir setiap periode sebagai hasil dari operasi yang dijalankan. Yang kedua, mengetahui kelebihan atau surplus atau kekurangan defisit kas pada waktunya. Yang ketiga ada penyelarasan kas dengan aset lancar, aset tak lancar, utang, modal, pendapatan, dan juga beban. Yang keempat, mengetahui kapan utang dibayar kembali. Yang kelima, menilai realisasi kas masuk dan kas keluar agar dapat diketahui selisih realisasi dan anggaran. Yang keenam, memperkirakan sumber kas masa datang. Yang ketujuh, menunjukkan hubungan laba bersih terhadap perubahan kas. Materi selanjutnya yaitu C. Kegunaan anggaran kas. Kegunaan anggaran kas antara lain sebagai berikut. 1. Menggunakannya sebagai dasar yang sehat untuk pemantauan posisi kas secara terus-menerus. 2. Menggunakannya sebagai dasar pengambilan keputusan pinjaman jangka pendek atau pinjaman jangka panjang atau dengan tambahan modal sendiri untuk menutupi defisit kas. 3. Menggunakannya sebagai dasar penilaian realisasi kas masuk dan kas keluar agar dapat diketahui selisih realisasi dengan anggaran, selisih menguntungkan atau merugikan. Yang keempat, menggunakannya dalam menentukan kemampuan perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham. Dan yang terakhir, yang kelima, menggunakannya sebagai dasar dalam evaluasi atas kinerja manajer keuangan. Materi selanjutnya yaitu D. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran kas adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan operasi adalah kegiatan perusahaan yang bersifat rutin dan terus-menerus dilakukan. Kegiatan operasi utama dari perusahaan adalah membeli dan menjual produk atau jasa. Kegiatan operasi pada penerimaan kas terdiri dari penjualan produk, pendapatan lain-lain, dan penerimaan piutang.
Sedangkan pada pengeluaran kas terdiri dari pembelian bahan atau produk, biaya tenaga kerja, biaya overhead, biaya pemasaran, biaya administrasi, dan pembayaran lainnya. Yang kedua, kegiatan investasi adalah kegiatan yang dapat meningkatkan dan menurunkan aset tak lancar yang digunakan perusahaan, seperti menjual dan membeli surat berharga jangka panjang, serta menjual dan membeli aset tetap atau tanah, bangunan, kendaraan, dan lain-lain. Kegiatan investasi pada penerimaan kas terdiri dari penjualan kendaraan, penjualan gedung, penjualan tanah, dan penjualan aktiva lainnya. Sedangkan pada pengeluaran kas terdiri dari pembelian kendaraan, pembelian gedung, pembelian tanah, pembelian peralatan, pembelian mesin, dan pembelian surat berharga. Dan yang ketiga, kegiatan pendanaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan utang dan modal sendiri. Kegiatan pendanaan pada penerimaan kas terdiri dari penerbitan saham, penerbitan obligasi, penerbitan promes, dan kredit bank. Sedangkan pada pengeluaran kas terdiri dari pembayaran dividen, pembayaran bunga, pelunasan obligasi, pelunasan promes, dan pelunasan hutang bank. Materi selanjutnya yaitu pendekatan dalam penyusunan anggaran kas. Pendekatan dalam penyusunan anggaran kas terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, pendekatan kas masuk dan kas keluar atau metode langsung. Metode ini didasarkan pada analisis naik dan turun kas yang dianggarkan, yang mencerminkan semua arus kas masuk dan kas keluar dari anggaran jualan, anggaran biaya atau beban, dan anggaran tambahan produk modal. Metode ini sering digunakan untuk anggaran kas jangka pendek sebagai bagian dari rencana laba tahunan. Oleh karena itu, metode ini disebut juga dengan pendekatan anggaran kas jangka pendek, karena biasanya anggaran dengan metode ini dibuat paling lama periodenya setahun. Selama setahun tersebut, periode anggaran dibagi dalam tiap triwulan, bulan, minggu, atau hari. Yang kedua yaitu pendekatan accounting keuangan atau metode ikhtisar laba rugi atau metode tak langsung. Titik tolak dalam pendekatan ini adalah laba bersih diubah dari dasar akrual menjadi dasar kas. Artinya disesuaikan dengan perubahan rekening penundaan rekening bukan kas, seperti beban atau biaya terutang, beban atau biaya bayar di muka, depresiasi atau penyusutan, atau penghapusan ataupun amortisasi. Pendekatan ini tidak membutuhkan data yang rinci dan lebih sedikit rinciannya tentang arus kas masuk dan arus kas keluar. Metode ini lebih cocok untuk anggaran kas jangka panjang. Oleh karena itu, metode ini disebut juga dengan pendekatan anggaran kas jangka panjang. F. Bentuk penyusunan anggaran kas. Anggaran kas dapat disusun dalam dua bentuk, antara lain yaitu yang pertama, anggaran kas bentuk tunggal. Anggaran kas bentuk tunggal disusun dengan cara mengelompokkan satu kelompok kas masuk dan satu kelompok lagi kas keluar. Yang kedua, anggaran kas bentuk campuran. Anggaran kas bentuk campuran disusun dengan cara tiap kegiatan arus kas masuk langsung dikurangkan dengan arus kas keluarnya, sehingga langsung dapat diketahui berapa jumlah kas masuk bersih atau kas keluar bersih dari masing-masing kegiatan perusahaan. Baiklah, selanjutnya langsung saja ke contoh kasus anggaran kas. Buatlah anggaran kas 2017 untuk PT Risil UTS Tigarman yang memiliki ringkasan transaksi yang dianggarkan selama tahun 2017 dengan metode langsung bentuk tunggal. Dalam contoh soal ini, transaksi yang dianggarkan tersebut sudah dikelompokkan ke dalam kegiatannya masing-masing. Nah, yang pertama adalah kegiatan operasional yang terdiri dari 1. Terima tagihan dari pelanggan 45,5 juta rupiah. Yang kedua, terima dari bunga piutang 5 juta rupiah.
Yang ketiga, terima dividen dari investasi saham di PT Pagoda Kembar 4 juta rupiah. Yang keempat, bayar utang dagang kepada supplier 21 juta rupiah. Yang kelima, bayar gaji dan upah pekerja 7,8 juta rupiah. Yang keenam, bayar bunga utang 6,4 juta rupiah. Yang ketujuh, bayar pajak 1,25 juta rupiah. Yang kedua, kegiatan investasi yang terdiri dari 1. Beli mesin tenun otomatis yang baru 35 juta rupiah. Yang kedua, bayar pinjaman utang dari perusahaan induk 1,5 juta rupiah. Yang ketiga, terima profit dari penjualan mesin-mesin yang sudah tua 55 juta rupiah. Dan yang ketiga, kegiatan pendanaan yang terdiri dari 1. Terima dana dari hasil IPO atau Initial Public Offering 23,3 juta rupiah. Yang kedua, terima dana dari hasil penerbitan obligasi 10,4 juta rupiah. Yang ketiga, bayar dividen kepada pemegang saham PT Resiliu Testi Garment 6,8 juta rupiah. Yang keempat, bayar utang jangka panjang kepada bank 17,2 juta rupiah. Dan diketahui posisi kas perusahaan pada tanggal 1 Januari 2017 adalah sebesar 20 juta rupiah. Berikut ini langkah untuk menyelesaikan soal tersebut dengan menggunakan metode langsung bentuk tunggal. Langkah pertama, kita klasifikasikan dulu mana peristiwa yang kas masuk dan mana yang kas keluar. Langkah kedua, dari masing-masing jenis kas masuk atau keluar, kita klasifikasikan lagi mana yang merupakan kegiatan operasional, kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan. Jadi, transaksi yang terdapat di dalam kas masuk yaitu yang pertama, tagihan dari pelanggan 45.500.000 rupiah yang merupakan kegiatan operasional. Yang kedua, penerimaan bunga dari piutang 5 juta rupiah yang merupakan kegiatan operasional. Yang ketiga, dividen dari investasi saham di PT Pagoda Kembar 4 juta rupiah yang merupakan kegiatan operasional. Yang keempat, profit dari penjualan mesin-mesin yang sudah tua 55 juta rupiah yang merupakan kegiatan investasi. Yang kelima, dana dari hasil IPO atau Initial Public Offering 23.300.000 rupiah yang merupakan kegiatan pendanaan. Yang keenam, dana dari hasil penerbitan obligasi 10.400.000 rupiah yang merupakan kegiatan pendanaan. Dan transaksi yang terdapat di dalam kas keluar yaitu yang pertama, bayar utang dagang kepada supplier 21 juta rupiah yang merupakan kegiatan operasional. Yang kedua, bayar gaji dan upah pekerja 7.800.000 rupiah yang merupakan kegiatan operasional. Yang ketiga, bayar bunga utang 6.400.000 rupiah yang merupakan kegiatan operasional. Yang keempat, bayar pajak 1.250.000 rupiah yang merupakan kegiatan operasional. Yang kelima, beli mesin tenun otomatis yang baru 35 juta rupiah yang merupakan kegiatan investasi. Yang keenam, bayar pinjaman utang dari perusahaan induk 1.500.000 rupiah yang merupakan kegiatan investasi. Yang ketujuh, bayar dividen kepada pemegang saham PT Resiliu Testi Garment 6.800.000 rupiah yang merupakan kegiatan pendanaan. Yang kedelapan, bayar utang jangka panjang kepada bank 17.200.000 rupiah yang merupakan kegiatan pendanaan. Kemudian transaksi yang sudah diklasifikasikan kita masukkan ke dalam tabel berikut ini, di mana yang pertama, kas masuk pada kegiatan operasional terdiri dari yang pertama, terima tagihan dari pelanggan sebesar 45.500.000 rupiah. Yang kedua, terima bunga dari piutang sebesar 5 juta. Yang ketiga, terima dividen dari investasi saham di perusahaan lain sebesar 4 juta. Jadi, total kas masuk bersih dari kegiatan operasional adalah 54.500.000 rupiah. Yang kedua, kas masuk pada kegiatan investasi terdiri dari profit dari penjualan mesin-mesin tua
sebesar 55 juta. Jadi total kas masuk bersih dari kegiatan investasi sebesar 55 juta. Dan yang ketiga, kas masuk pada kegiatan pendanaan terdiri dari 1. Terima dana hasil IPO atau Initial Public Offering sebesar Rp23.300.000. Yang kedua, terima dana dari hasil penerbitan obligasi perusahaan sebesar Rp10.400.000. Jadi, total kas masuk bersih dari kegiatan pendanaan sebesar Rp33.700.000. Nah, jadi dapat diketahui total kas masuk bersih tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp143.200.000. Selanjutnya, kas keluar pada kegiatan operasional terdiri dari yang pertama, bayar utang dagang kepada supplier sebesar 21 juta. Yang kedua, bayar gaji dan upah pekerja sebesar 7.800.000. Yang ketiga, bayar bunga utang sebesar 6.400.000. Yang keempat, bayar pajak sebesar 1.250.000. Jadi, total kas keluar bersih dari kegiatan operasional adalah 36.450.000. Yang kedua, kas keluar pada kegiatan investasi. Terdiri dari yang pertama, beli mesin tenun otomatis yang baru sebesar 35 juta. Yang kedua, bayar pinjaman utang dari perusahaan induk sebesar 1.500.000. Jadi, total kas keluar bersih dari kegiatan investasi sebesar 36.500.000. Yang ketiga, kas keluar kegiatan pendanaan. Yang pertama, bayar dividen kepada pemegang saham perusahaan sebesar 6.800.000. Yang kedua, bayar utang jangka panjang kepada bank sebesar 17.200.000. Jadi, total kas keluar bersih dari kegiatan pendanaan sebesar 24 juta. Nah, jadi total kas keluar bersih tahun anggaran 2017 sebesar Rp99.950.000. Kemudian yang ketiga, menghitung surplus atau kelebihan kas, yaitu dengan cara total kas masuk bersih tahun anggaran 2017 dikurangi dengan total kas keluar bersih tahun anggaran 2017. Jadi, 143.200.000 dikurang 96.950.000, yaitu hasilnya 46.250.000. Yang keempat, menghitung posisi kas awal 1 Januari 2017 yang diketahui di awal yaitu 20 juta. Dan yang terakhir yaitu menghitung posisi kas akhir 31 Desember 2017 yang dianggarkan, yaitu dengan menjumlahkan surplus atau kelebihan kas dengan posisi kas awal 1 Januari 2017. Jadi 46.250.000 ditambah 20 juta sama dengan 66.250.000. Jadi posisi kas akhir 31 Desember 2017 dianggarkan yaitu Rp66.250.000. Terima kasih sudah nonton video kita sampai akhir. Semoga ilmu yang kami berikan menjadi suatu manfaat bagi teman-teman semuanya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan tunggu materi video kami selanjutnya. Kami dari kelompok 7 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.